Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyasssaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Nah, sebentar ya, saya sharing reminder dulu ke yang lain. Nah, tunggu sebentar. Terakhir sampai mana? Bab bersiwak, Ustadz. Bersiwak terakhir. Apa sih Iya, sekarang? Fikih dan kan? keutamaan sunnah. Oh, Iya, dan Ustadz. keutamaan sunnah. Baik. Keutamaan sunnah. Mana dia? Keutamaan sunnah. Mana dia? Sebentar. Terakhir tuh yang waktu-waktu disunahkan bersiwak, Ustadz. Oh, waktu-waktu yang disunahkan bersiwak. Itu sudah. Sudah, Ustadz. Sudah sampai yang ke-6. Iya, sudah. Alhamdulillah. Sebentar ya, saya mention dulu berapa. Mana ini di Daul Husna ya kan? Siapa lagi namanya? Sampai lupa saya. Di Daul Husna, kemudian Adelia. Adelia kemana ini Adelia? Sama Nidaul Husna ini. Oh, nggak ada. Nah. Baik. Kita mulai ya. Pada malam hari ini melanjutkan materi kita pada mata pelajaran fikih 6. Terakhir, alhamdulillah kita sudah selesai pada apa namanya? Sunnah-sunnah ya. Waktu-waktu disunahkan bersiwak ya. Waktu-waktu disunahkan bersiwak. Pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan ya materi kita. Sebelum itu, Salma ada pertanyaan tentang materi kita sebelumnya? Tidak ada, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Kemudian keutamaan sunnah yang 5 sudah belum? Bentar, saya cek dulu. Nah. Keutamaan sunnah yang 5. Keutamaan Belum. sunnah yang bab yang apa ya, Ustadz? Kan kemarin tuh ada 2 ya. Apa Yang mana? judulnya? Yang bab bersiwak. Kalau yang bab bersiwak udah, Ustadz. Setelah siwak ini. Sekarang bab baru. Oh. Jadi ada 5. Oh, belum. Ya sudah. Baik. Nah, silahkan dicatat keutamaan sunnah yang 5. Ya, keutamaan sunnah yang 5. Nah, keutamaan sunnah yang 5. Sudah? Sudah, Ustadz. Nah, saya bacakan sambil ngeliat ke screen ya, ke layar. Nah, kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Ustadz. Nah, loh, kok malah gini? Loh, perasaan tadi tampilannya nggak gini. Tunggu sebentar. Tadi itu gini. Nah, qala syekhuna hafizahullah ta'ala, berkata syekh kita hafizahullah ta'ala, adzabitu tsani,
yaitu poin yang kedua. Kemarin kita sudah bahas siwak dan sekarang kita bahas baru, yaitu khisalil fitrah khams. Nah, yaitu keutamaan sunnah yang 5. Ayamin minal fadaili allati ja'at biha sunnah khamsun. Yani dari keutamaan yang datang dengannya sunnah itu ada 5. Jadi ada 5 hal yang dimana 5 hal ini disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan punya keutamaan yang besar. Nah, waqad ja'at majmu'atun fi hadits Abi Hurairah, dan telah datang ya sekelompok dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun. Nah, ada 5 keutamaan sunnah al-khitan. Pertama adalah khitan ya. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Kemudian wanitful ibti ini natful ibti ini mencabut bulu ketiak, kemudian taklimul azfar menggunting kuku, wa qasus syarib memotong kumis. Nah, satu tulis khitan. Nah, khitan. Nah, sudah ditulis khitan? Sudah, Ustaz. Nah, ya Allah, kita bertiga saja. Kemana ini yang lain? Allah ya Rabbi. Nah, anak butuh orang ini buat ngasih reminder kayak gini. Nah, wa huwa fi haqqi ar-rajul, fi haqqi rajuli qat'u jaldatin ghasyiatil hasyafah. Ini adalah kekhususan yang dimana kalau di sini dikatakan adalah kalau masih pada laki-laki itu adalah menggunting kulit di bagian luar ya, luar kelaminnya itu. Nah, ini meskipun bahasanya agak intim tapi ini ilmu ya, jadi memang harus dibahas. Nah, agar tahu ya, karena suatu saat juga nanti kan Salma akan jadi seorang ibu ya, siapa tahu nanti anaknya laki-laki kan. Nah, fi haqqil mar'ah, dan pada perempuan itu adalah qad ba'di jaldah aliyah musyrifah al faraj. Nah, ini juga sama ya. Di perempuan juga ada khitan, tapi hukumnya sunnah saja kalau di perempuan. Tapi kalau di wajib, kalau di laki-laki wajib. Silakan ditulis. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Silakan tulis. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Nah, wajib. Sudah, Ustaz. Nah, dan dan khitan ini wajib bagi laki-laki ya, dan tentunya ada banyak sekali keutamaan dari khitan ini, yang misal dari khitan ini yang memang seharusnya disegerakan ya, harusnya disegerakan. Nah, kalau bisa dari bayi juga tidak apa-apa di khitan. Nah, bagi laki-laki. Dan kalau misal belum di khitan ini dikhawatirkan juga sholatnya ini belum sah ya. Laki-laki ya, ini bicara laki-laki ya. Laki-laki kalau yang belum khitan itu maka dikhawatirkan juga sholatnya itu tidak sah, karena pasti masih ada najis yang tersisa ya di kulit kemaluan yang bagian ujung, bagian luarnya itu masih bisa tersisa air kencingnya ya. Makanya kalau belum khitan itu belum bisa suci sempurna. Ya, oleh karena kalau yang belum khitan itu tidak boleh dijadikan imam ya. Orang yang laki-laki yang belum khitan itu tidak boleh menjadi imam ya. Takutnya tidak sah sholatnya. Tapi kalau sudah khitan, meskipun dia masih baru balik misalnya, itu tidak apa-apa dijadikan imam. Yang penting bacaannya betul. Nah, kali annahu min millati Ibrahim alaihissalam, dan ini khitan ini adalah bagian dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadzalika li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu 80 sanah. Nah,
samanina sanah bil qadum. Ai fi makan yusamma al-qadum wa qila bi alatil qadum. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu juga disunat ya, juga disunat. Nah, dan di sini dikatakan disunatnya di umur 80 tahun. Nah, tapi Allah alam ya, kita tidak tahu bagaimana kondisinya karena umur-umur Nabi di zaman dahulu itu umurnya lama. Nah, kemudian di sini dikatakan wayur ja'u fi wujubihi 'alan nisa ila mira at-tabib as-siqah liikhtilafi tabai'inha faminan nisa'i man tahtaju ilaihi wa minhunna man la tahtaju ilaihi. Sementara nah, khitan bagi perempuan ini adalah tergantung dari bagaimana kondisinya. Ya, kalau memang ada kebutuhan di situ, dokter menyarankan untuk dikhitan. Jadi kalau perempuan itu yang dikhitan itu bukan afan ya. Maaf kita mungkin pembahasannya agak ini tapi memang harus dibahas. Bukan kulit bagian luar kemaluan bukan tapi klitoris ya, klitorisnya. Kadang ada beberapa perempuan yang klitorisnya itu terlalu panjang. Nah, jadi itu harus kalau memang diharuskan menurut dokter untuk dikhitan maka dikhitan. Tujuannya adalah agar mengurangi rangsangan seperti itu ya. Jadi tidak mudah istilahnya terangsang dengan sendirinya. Nah, ya ada kondisi perempuan seperti itu tapi tidak banyak ya. Jadi hukumnya kembali kepada kondisinya masing-masing. Mungkin bisa tulis saja, silahkan siapa namanya Salma Adkia. Hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah. Nah, adalah sunnah. Sudah ditulis Ustadz. Oh sudah. Nah sudah ditulis ya. Jazakallah khairan. Nah, ditambahkan tergantung kondisi setiap orangnya. Tergantung kondisi setiap Udah orangnya. ditulis. Wah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Nah, baik. Seperti itu ya. Di sini dikatakan, nah, kita ngambil sedikit-sedikit saja. Maudhu fa'inna dhalika anfa limra wa ahad fa'alu ila zawaj. Dan khitan ini di sini dikatakan juga bisa istilahnya lebih disukai ya. Karena sunnah tadi dan juga bisa afan lagi karena topiknya memang khitan jadi maaf pembahasannya lebih ini ya bisa lebih menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang fadilahnya besar. Ya, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua. Sudah? Sudah Ustadz. Nah, wahwa halaqul anah. Wahwa halaqul anah bil musa. Nah, bil musa. Yaitu menggunduli, ya beda ya. Jadi dicukurnya itu memang sampai hilang, sampai gundul gitu. Nah, ya sekali lagi saya minta maaf kalau pembahasannya agak apa namanya agak intim karena ya sekali lagi ini fikih ya. Ini fikih kita belajar fikihnya. Wahwa halaqul anah. Nah, itu menggundul atau mencukur sampai bersih gitu ya. Gundul ya istilahnya menggundul bukan memendekkan saja tapi menggundul. Jadi beda kan antara memendekkan sama menggundul kan beda. Sampai bersih gitu ya. Halako itu sampai gundul sampai bersih. Halako. Al-anah bil musa dengan alat cukur dengan pisau atau alat cukur. Wal anah hiya ma hawla dzakari rajul wa farjil mar'ah ya. Wal anah hiya ma hawla dzakari rajul wa farjil mar'ah dan anah itu maksudnya bulu kemaluan ya dalam bahasa Arabnya itu ini al-anah. Al-anah ya apa yang ada di sekitar kemaluan laki-laki atau di sekitar kemaluan perempuan. Nah, jadi dicukur dan memang secara kesehatan ya ini secara kesehatan juga memang sangat dianjurkan ya sangat dianjurkan. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan organ intim ya. Untuk menjaga kebersihan organ intim. Jadi memang disunahkan untuk mencukurnya dan kapan saja sudah panjang itu boleh
boleh dicukur. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak yang ketiga. Ai batinal mankib. Nah, yaitu bulu ketiak. Dan ini ada faidah tersendiri ya bulu ketiak ini. Jadi kalau misal dicabut itu ternyata bisa mengurangi bau gitu ya. Ternyata bisa mengurangi bau ketiak itu sendiri. Nah, jadi memang disunahkan itu dicabut, bukan dicukur. Gitu ya. Jadi bulu ketiak itu dicabut. Ketika dicabut, ya maka akan berkurang. Ya maksudnya tidak bau ketiaknya. Baunya itu tidak sebau orang yang apa namanya ada bulu ketiaknya. Nah seperti itu. Jadi dicabut ya. Sakit, sakit. Ya ada banyak cara ya intinya. Tapi yang jelas bahwasanya ini sunnah Nabi dan manfaatnya sangat baik bagi kesehatan. Yang keempat adalah kasus syarib, yaitu mencukur kumis. Yang keempat mencukur kumis. Nah, mencukur kumis. Yang kelima adalah menggunting kuku. Menggunting kuku. Nah, yang kelima menggunting kuku. Sudah? Oh, Sudah Masya Ustaz. Allah. Saya tidak sadar ternyata Nidal Husna sama Hidayah sudah masuk. Ketinggalan. Iya, Ustaz. Sudah Ustaz. Ketinggalan banyak nggak? Tidak. Tidak. Hidayah masuknya pas pembahasan apa? Saya yang bagian khitan bagi perempuan, Ustaz. Oh ya, nah, berarti ketinggalannya sedikit. Ya nggak apa-apa ya. Nah, baik kita kilas balik saja kalau begitu ya. Jadi ada lima, mana tadi judulnya? Tunggu sebentar ya. Ada lima, ya, sunnah Nabi yang lima itu judulnya. Sunnah Nabi yang lima. Nah, sunnah Nabi yang lima itu judul. Nah, judul bab awal tadi adalah sunnah Nabi yang lima. Nah, jadi ada lima sunnah Nabi yang sunnahkan. Yang pertama adalah khitan. Nah, ada khitan. Yang pertama khitan, nomor satu khitan. Dan khitan ini wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Nah, kemudian mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah memotong kumis atau mencukur kumis ya. Mencukur kumis. Kemudian yang kelima adalah menggunting kuku. Nah, baik. Sudah tercatat semua? Sudah. Sudah, Sudah Nah, Ustaz. Hidayah? Ustaz. Alhamdulillah. Baik, poin tambahannya di sini saya bacakan dari kitab ini adalah wadzalika li'anna nabi. Oh, dari sini. Wa yukrahu lil muslim wal muslimati an yatrukaha an yatruka an yutrakaha. Nah, an yutrakaha hadhil asya. Nah, al-istihdad wa natful ibti wa qasus syarib wa taqlimul asfar aktsaru min arba'ina yauman. Dan dimakruhkan bagi muslim dan muslimah. Nah, an yutroka hadhil asya, untuk meninggalkan lima hal ini ya. Mulai dari istihdad tadi sampai saya lupa. Istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, istihdad namanya. Ya, mungkin bisa diberikan tanda kurung di catatan antuna semua. Mencukur bulu kemaluan itu tanda kurung istihdad. Nah, istihdad. Nah, wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan menggunting kuku lebih dari 40 hari. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, makruh. Jadi kalau bisa sebelum 40 hari ya itu
dilakukan 5 hal ini, gitu ya. 5 hal ini dilakukan. Nah, ya mungkin setiap sebulan sekali dilakukan gitu ya. Nah, sebulan sekali dilakukan. Nah, kadang bahkan mungkin yang pertumbuhannya cepat gitu kan, laki-laki mungkin kumisnya cepat tumbuh itu mungkin bisa 2 minggu sekali sudah sudah dicukur ya. Kalau saya pribadi itu malah seringnya 2 minggu sekali sudah tumbuh lagi kumisnya. Jadi harus dicukur lagi. Nah, gunting kuku juga sama ya. Gunting kuku itu kadang 2 minggu, 3 minggu itu sudah panjang lagi. Nah, kadang belum sampai 40 hari ya. 40 hari sudah dilakukan lagi. Nah, dan disunahkan seperti itu. Dan tidak dianjurkan ya bagi muslim dan muslimah itu punya kuku panjang-panjang gitu ya. Punya kuku panjang-panjang itu sangat tidak dianjurkan. Apalagi kuku tangan kiri ya. Ya. Apalagi kuku tangan kiri yang dipakai untuk afan ya, untuk istinja ya, untuk cebok itu pasti akan menyimpan banyak najis dan bakteri ya. Jadi memang sangat tidak dianjurkan ya. Sangat tidak dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk memanjangkan kukunya. Nah, seperti itu. Wadzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu alla yatrukuha aktsaru min 40 yawman. Dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar tidak meninggalkannya lebih dari 40 hari. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk bab baru ya. Insya Allah jelas ya. Nah, insya Allah jelas. Apa Jelas, Ustaz tadi yang mencukur kemaluan apa ya Ustaz? Apa di Daul Husnah? Ulangi pertanyaannya. Yang mencukur kemaluan itu tadi apa namanya? Apa? Istihdad. Oh, Istih. Saya tulis di chat Zoom ya. Istihdad. Nah, lihat di chat Zoom. Nah, istihdad. Nah, afwan. Baik, selanjutnya kita masuk bab baru, ditulis di catatan kalian ya. Ya, santri wajib punya catatan ya. Nah, bab baru kita adalah wudhu. Nah, ini wudhu ini insya Allah sudah pernah melakukan semua setiap hari ya, setiap hari melakukan wudhu ini. Nah, wudhu ya, bab wudhu. Nah, dan bahasan pertama yang kita bahas pada bab wudhu ini adalah rukun wudhu. Nah, rukun wudhu. Rukun wudhu. Nah, rukun wudhu. Nah, baik. Qala fi thalathatu dhawabit. Nah, adhabitul awal furudul wudhu sittah. Nah, berkata Syekh kita di dalamnya ada 3 poin. Poin pertama adalah rukun-rukun wudhu. Nah, rukun-rukun wudhu itu ada 6. Ya, rukun wudhu itu ada 6. Rukun itu adalah, nah, ayla, saya jelaskan pengertiannya di sini. Ayla yasihul wudhu illa bi ijtima'i hadhil furud as-sittah. Faman taraka syai'an minha lam yasih wudu'ahu. Nah, lam yasih wudu'ahu wa alaihi an yu'idahu. Yaitu tidak sah wudhu itu apabila yang 6 hal ini itu ditinggalkan ya, ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah dan baginya untuk mengulang wudhunya. Nah, jadi rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat wudhu. Nah, gampangnya seperti itu. Silakan ditulis, rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat wudhu. Nah, saat wudhu. Sudah? Sudah? Nah, yang pertama adalah membasuh wajah. Ghuslul wajhi ya, membasuh wajah. Itu yang pertama, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa minhul madmadah wal istinsyaq. Nah, membasuh wajah sudah? Sudah Ustaz. Nah, membasuh wajah teruskan di sampingnya, dan termasuk di dalamnya adalah kumur-kumur. Nah, dan termasuk di dalamnya adalah
kumur-kumur, dan istinsyak. Dan istinsyak. Saya tulis saja di chat ya, agar mudah. Istinsyak. Nah, dan istinsyak. Kumur-kumur dan istinsyak. Nah, apa itu istinsyak? Nah, nanti insya Allah kita masuk penjelasannya di sini. Nah, wal wajhu min mambati sya'ri. Nah, al-mu'tad ila asfali dzaqni tulan wa minal udhuni ilal udhun ardan. Nah, wajah itu, nah jadi semoga saya kelihatan ya. Ini video saya jelas atau enggak? Saya praktekkan ya. Dan saya kata sih saya gambarkan karena di sini syekhnya menjelaskan wajah yang termasuk wajah saat wudhu itu yang mana. Nah, jadi sini saya jelaskan. Baik. Termasuk wajah saat wudhu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi di sini nih tempat tumbuh rambut itu perempuan sama ya. Perempuan juga tempat tumbuh rambut sini kan ada kan. Nah, mulai dari tempat tumbuh rambut itu dan sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ini apa namanya? Kalau misal di tempat kalian mungkin masing-masing beda. Yang rambut samping telinga ini apa namanya? Nah, jadi mulai dari tempat awal tumbuh ini ya. Mungkin saya stop dulu ya. Nah, gini dulu. Nanti kita kembali ke share screen-nya. Nah, jadi mulai dari tempat tumbuh rambut ini ya, wudhu ini. Ini tempat tumbuh rambut awal, wajah ini ya. Kita bahas wajah yang harus dibasuh saat wudhu. Itu mulai tempat tumbuh rambut ini sampai ke samping sini, ke rambut bagian bawah sini. Ini samping sini. Ini harus basah semua. Sini sampai ke sini ini. Nah, ini basah semua. Kemudian tadi saya juga mengatakan apa namanya? Wa minal udhuni ilal udhun. Dan telinga ini juga termasuk telinga bagian sini. Telinga ya. Telinga ini ke bawah. Bawah. Jadi sini ini juga termasuk gitu ya. Sini termasuk. Nah, jadi membasuhnya, nah, basuhnya itu halo, suara saya jelas. Saya copot dulu headsetnya ini. Suara saya jelas? Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Nah, jadi basuhnya ya, mulai dari wajah sini ya, awal, kemudian ke samping itu sampai bawah sini. Bawah sini. Bawah apa namanya ini? Dagu ini ya. Bawah dagu ini dibasuh. Dari atas sampai nah, telinganya ini kesenggol begini, kemudian ke bawah begini. Ya. Kalau dari depan gini kan. Basuh ujung jari ini kalian nyentuh ini, nyentuh ujung rambut gitu kan. Ambil kemudian mutar ya. Nah, nanti pas di sampingnya itu gini, kesenggol telinganya itu, kesenggol kemudian ke bawah sampai ke bawah dagu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan orang kalau misal orang itu jenggotnya panjang misalnya itu dia harus disilang-silang seperti ini, ya. Disilang-silang seperti ini agar apa? Agar yang bagian bawah itu basah. Nah, jadi tidak benar kalau orang wudhu hanya plek gini tok misalnya. Plek gini tok itu enggak ya, itu enggak benar. Harus betul, enggak boleh hanya plek gitu tok. Sudah, itu enggak. Harusnya diratakan sampai ke samping gitu ya, diratakan. Nah, paham? Paham, Ustaz. Nah, nanti insya Allah saya coba kasih tugas praktek wudhu, tapi nanti kirimnya jangan ke saya, karena antum kan akhwat, ke Ustazah Rahma. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Baik, suara saya jelas? Jelas. Jelas, Nah, Ustaz. baik, kita lanjutkan.
Qala ta'ala, ya, qala ta'ala di sini, lihat ke layarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin sholat, maka atas kalian agar apa? Membasuh wajah-wajah kalian. Ini masih ada lanjutannya ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian sampai ke sikut, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, tapi ini dipotong sampai sini saja karena pembahasannya di sini tentang wajah. Nah, wa yajibu ma'al ghuslil wajhi madmadah wal istinsyaq. Nah, ini mungkin yang beberapa agak sulit ya. Dan diwajibkan bersamaan dengan mengusap wajah, yaitu adalah kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur dan istinsyak. Nah, jadi kalau kumur-kumur dan istinsyak ini adalah kumur-kumur jelas ya, kalau kumur-kumur ya. Kumur-kumur jelas. Istinsyak. Nah, istinsyak ini adalah dia itu memasukkan, di sini definisinya adalah wal madmadatu hiya tahrikul ma'i fil fam. Madmadah atau kumur-kumur adalah menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Ya, dalam mulut. Gitu ya, digerak-gerakan. Itu namanya kumur-kumur atau madmadah. Wal istinsyak huwa idkhalul ma'i minal anfi. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung. Jadi air diambil ketika kalian wudhu itu nanti apa namanya? Ketika kalian wudhu nanti adalah airnya itu diambil pakai satu tangan seperti ini gitu kan. Pakai satu tangan, tangan kanan ya, tangan kanan, kemudian ambil secukupnya, separuh masukkan mulut, separuh masukkan hidung, kemudian dibuang. Gitu ya. Separuh masukkan mulut, separuh masukkan hidung, kemudian dibuang. Nah, jangan ditelan atau jangan dihirup sampai masuk, jangan. Dihirup kemudian dikeluarkan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, sudah hampir jam 8:30 baik. Poin kedua saja. Nah, pada malam hari ini. Yang kedua adalah rukun. Rukun yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Nah, membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Sudah? Membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Sudah? Sudah, Ustaz. Udah, Ustaz. Dan menyela-nyela jari-jari tangan. Dan menyela-nyela jari-jari tangan. Nah, dan menyela-nyela jari-jari tangan. Nah, Taib. Di sini dikatakan wahadul yad, dan batasan tangan itu yang dimaksud tangan di sini adalah min atrafil asabi' ilal mirfaq. Ya, mulai dari ujung jari ini, ujung jari sampai ke sikut, ya, sampai ke sikut. Ini namanya tangan. Ya, tangan. Jadi dia harus basah semua. Mulai dari ujung jari ini sampai ke sikut ini harus basah semua. Nah, wa takhlilul asabi', dan menyilang-nyilang gitu ya. Maksudnya di seperti ini. Susah sekali ya kalau misalnya ini. Wada'ul ma'i wa dikhali bainal asabi'. Nah, maksudnya adalah menyilang-nyilang seperti ini ya. Mana kameranya? Ini ya. Seperti ini gitu ya. Atau seperti ini. Intinya digosok-gosok ini airnya. Digosok-gosok ke sela-sela jari ini ya agar jari-jarinya itu bersih. Nah, seperti itu ya. Kemudian airnya diratakan sampai ke sikut. Jadi di bagian sikut ini harus basah semua. Ya, sikut sampai sini ini harus basah semua ya. Kalau misal orang wudhu terus sikutnya nggak basah, itu wudhunya nggak sah. Karena sikut itu masuk bagian tangan. Ya ini sering. Kadang orang wudhu depannya kering, depannya basah, tapi pas sikutnya itu kering. Sikutnya kering. Sering ini. Saya sendiri sering nemukan di mahat ini ya, di mahat saya offline ini di sini. Ya. Mereka itu ketika wudhu, ketika praktek wudhu ya, suruh praktek, ternyata banyak yang pas wudhu itu sikutnya kering. Saya bilang ulangi, wudhu itu belum sah itu seperti itu. Kalau
praktek saja seperti ini, gimana pas sholat ya? Apalagi sholat kalian kadang buru-buru, iqomah gitu kan. Ini wudhu itu harus, sikutnya itu harus basah. Sikutnya harus basah. Nah, kalau misal sikutnya tidak basah, maka resiko nanti wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya rugi sekali. Sudah berapa tahun wudhu, berapa tahun sholat, ternyata sholatnya tidak sah. Nah, Qala ta'ala, ini seperti yang saya katakan tadi, ini lanjutan dari surat ini, Al-Maidah, ayat yang ke-6. Ya, lanjutannya ini adalah wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut. Nah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu wa khallil bainal asabi. Bersungguh-sungguhlah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, bersungguh-sungguhlah saat kalian wudu dan diselang-selinglah, ya, selang-selinglah di antara jari-jari kalian. Baik. Nah, sudah mendekati jam 8:30. Setelah ini nanti ada paket C ya. Jadi mungkin kita cukupkan. Ya insya Allah rukun wudhu yang ketiga dan seterusnya kita pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Fadol, kalau ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Baik. Hidayah, jelas Hidayah? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Sakit Hidayah? Ya, Ustaz. Oh, syafakallah. Nah, sakit apa? Diare, Ustaz. Oh, nah. Minum obat ya, istirahat. Nah, atau pola makannya, makan buah-buahan ya. Kemudian Salma, Nidaul Husna, jelas Nidaul Husna? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ini rata-rata pada sakit ini. Salma ini katanya tadi juga kurang enak badan. Nida sakit Nida? Enggak, cuman agak lesu. Oh, baik-baik. Nah, yang penting tetap hadir semangat belajar ya. Nah, baik, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, wa iyyakum.